begini mulu, horor. Sudah pernah? Belum. Apa mungkin udah pernah terus ibu lupa? Apa saya yang lupa kali? Belum pernah ya Bu ya. 7 lubang pada manusia yang ditempatin setan. Ibu, biar kenapa saya ceritanya begini? Biar ibu kita semuanya takut akan seperti itu, biar kita tambah rajin. Maksudnya seperti itu Bu, bukannya menakut-nakuti dalam hal lain ya Bu ya, dalam tanda kutip lain, tapi menakut-nakuti untuk kebaikan, untuk supaya kita lebih maju lagi. 7 lubang pada manusia yang ditempatin setan, yaitu yang pertama adalah lubang mulut kita, lubang mulut manusia. Ibu punya mulut, punya tempatnya salah, tempatnya hilap dari mulut, omongan, ya kan ya Bu ya, dari mulut. Terus kalau kita lagi nyobain rasa-rasa, dia pakai lidah, tapi kan melalui mulut, yaitu dia. Mulut itu apa namanya Bu? Sangat-sangat sensitif, berbahaya, ya Bu ya, berbahaya mulut itu. Nah ini harus apa namanya lubang mulut yang ditempatin setan. Makanya kita 7 lubang ini yang ada di kita nih, 7 lubang yang ada di manusia ini harus kita bersihkan. Dianjurkan itu kita membersihkannya. Caranya bagaimana nanti? Yang pertama lubang mulut manusia. Semua itu pasti kita itu mau makan lewat mulut, bicara lewat mulut, nyobain makanan lewat mulut. Kan kadang-kadang suka spontan. Kita habis nyobain makanan, apalagi makanannya kelihatannya lembek banget, mulut kan suka suka pengen ngomong ya dia. Lembek, ya kasih. Padahal boleh kita masak. Suka begitu ya Bu ya, itu mulut. Nah, terus kita menguap. Suka kan Ibu yang nguap Bu ya? Wah tuh Bu, kenapa kita dianjurkan menguap itu ditutup? Nah itu karena udara kotoran itu ada masuk, makanya kita menganjurkan ditutup. Bahkan nutupnya itu bukan pakai telapak Bu, pakai yang sini, pakai yang belakang. Kenapa tidak pakai ini? Karena ini kan itu apa namanya Bu, mulut itu kan saluran pencernaan kita kan semua berasalkan dari sini ya Bu ya. Sedangkan ini tuh kita sifatnya apa namanya Bu, terlalu banyak megang, ya kan, kotoran. Terus megang setang motor, ya kan ya Bu ya. Itu semuanya tuh kan dari sini. Itu makanya kita kalau nguap itu gitu Bu. Tapi repot ya Bu ya, nguap selalu begini ya Bu ya. Itu ya Bu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, yaitu tutup ya Bu ya, ditutup, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. Bukan hanya udara kotor yang masuk, tetapi setan juga masuk. Kan enak banget nggak Bu kita kalau lagi nguap? Enak banget Bu ya, apalagi kalau sampai berbunyi. Tuh contohnya kayak gitu tuh. Wah begitu ya Bu ya, sama kayak orang ngulet kan ya Bu ya. Coba saya pernah dengar dulu Umi perasaan ngomong kalau ngulet diapain setan? Ya begitu ya Bu ya. Katanya begitu, makanya katanya kalau ngulet jangan terlalu berlebihan. Gitu, dulu saya ingat itu masih kecil saya dibilang begitu orang tua. Itu ya Bu. Jadi yang pertama lubang mulut kita, ya Bu, lubang mulut kita. Makanya kita kalau nguap harus ditutup biar kuman, kotoran, setan tidak masuk. Kalau menjaga omongan, menjaga lisan, itu kan memang sudah seharusnya kita mengatakan yang baik-baik ya Bu ya. Ini hal kecil aja, hal kecil itu menguap ya Bu ya, harus kita tutup. Lalu yang kedua yaitu di bawah kuku manusia. Emang ada lubangnya nih? Ya kan masuk ke dalam itu. Kuku, kalau yang kukunya panjang tuh Bu, makanya kita kan
dianjurkan punya kuku nggak boleh panjang-panjang. Kukunya kudu pendek karena itu tempatnya setan. Coba ibu-ibu ngajarin cucu, ngajarin anak bisa. Kukunya potong, itu kan tempatnya setan. Nah kita sendiri kukunya panjang. Buat nggarukin cucu kayak gitu ya. Buat nggarukin anak, bontot pengen digarukin pengen digarukin lek. Itu saya kecil juga begitu tuh, suka digarukin lek sama tua saya tuh, enak banget kalau tidur digarukin. Buat ngupil. Ya Bu ya, mulai sekarang ayo kita biasakan perintah-perintah dari Rasulullah yang Rasulullah kerjakan itu kita ikutin. Dari yang kecil dulu, tadi menguap, kedua kukunya jangan panjang-panjang ya Bu ya. Nah, jadi kita dianjurkan rajin memotong kuku. Sunnahnya hari apa Bu memotong kuku? Jumat. Iya, sama. Ya niatnya kan dia ini memperbagus, ya kan? Mempercantik, memperbagus ya kan? Niatnya aja kan udah salah nih kan ya. Digandulin setan ya. Niatnya aja udah salah karena dia niatnya aja kan udah salah karena dia kan pengen memperbagus, pengen mempercantik. Pedikur ya. Iya, pengen mempercantik karena kan kukunya panjang, runcing, apalagi berwarna. Terus sekarang mah ada yang macam-macam, suka dikasih mute-mute, ya, mute-mute suara ski biar mengkilat. Itu ya Bu ya, itu bagaimana begitu. Jangan dibayangin. Iya, saya pernah baca cerita ada nenek apa masih usia 45-an ya, kukunya di India apa di mana tuh panjang banget Bu, sampai kukunya itu dia bisa menopang tongkat sebagai tongkat, kayaknya nenek-nenek benar, soalnya itu pengganti tongkat. Nauzubillahi min dzalik tuh gitu. Iya, sampai begitu nih, sampai begitu. Iya, kalau kuku kaki juga kan kuat banget ya, keras. Pernah gitu ya. Iya, seperti itu tuh Bu ya. Ya sekarang kita bisa ambil ini aja, ambil logikanya aja. Kuku yang ada yang kelihatan lobang aja namanya panjang sedikit aja itu ada setannya, apalagi yang sepanjang itu, gitu aja ya Bu ya. Kita ambil logikanya seperti itu. Sunnah menggunting kuku itu di hari Jumat, ya Bu. Kenapa kita nggak boleh kuku panjang? Karena jin dan setan itu mengikat manusia itu melalui kuku-kukunya yang panjang. Tuh, itu kalau kita misalnya hari kiamat kita kukunya masih panjang karena kita nggak biasa menjaga karena kita nggak biasa gunting kuku ya Bu ya. Kita biasa menjaga kukunya panjang. Pada hari kiamat kuku itu yang akan mengikat kita itu diibaratkan kuku itu setan gitu Bu. Dia yang akan mengikat badan kita. Tuh ya Bu ya. Nauzubillahi min dzalik. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Potonglah atau perpendek kuku-kukumu, sesungguhnya setan itu mengikat melalui kuku-kuku yang panjang." Tuh Bu ya. Nauzubillahi min dzalik. Supaya kita terbebas dari belenggunya setan, makanya punya kuku jangan panjang-panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, lubang hidung. Iyalah, hidung lubang. Nah, apa ini di lubang hidung Ibu? Saat kita tidur, ternyata jin itu juga menginap di batang hidung manusia. Tuh Bu, jin itu nginap di batang hidung manusia. Lah, kayak kucing dia nyari yang tempat ademnya. Iya, di situ dulu Bu dia. Kenapa itu Bu?
Makanya saat bangun tidur kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Berwudu gitu ya Bu ya. Maksudnya kan menjaga wudu kan. Pak Haji Muhammad Zuli kan selalu bilang kita harus menjaga wudu. Mungkin seperti itu. Biar itu si jin itu pergi. Nggak ada waktu buat dia nginep di situ. Maksudnya seperti itu mungkin ya Bu ya. Nggak ada jin itu nginep di situ, makanya kita harus menjaga wudu. Setiap kita batal, kan wudu kan membasuh hidung, ya Bu ya, membersihkan hidung. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan istinshaq ya Bu, istinshaq dan mengeluarkan air dari hidung 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidung. Ya, istinshaq itu kayak zaman COVID itu kita masukin air terus ngeluarin lagi. Kalau nyingsring mah ngeluarin ingus doang. Tapi jarang ada yang bisa. Saya juga susah. Ini langsung. Kalau yang nggak bisa banget, larinya ke otak. Saya zaman COVID, saya kan pernah COVID ya Bu ya. Saya zaman COVID terus disuruh dianjurkan sering-sering istinshaq gitu Bu. Itu susah banget Bu. Saya kayak begini lagi susah karena harus cepet-cepet disedot ke sini ke batang otak kita. Gitu Bu. Itu istinshaq ya Bu ya. Ya kita kalau ya Rasulullah sih menganjurkannya seperti itu. Ya Bu, Rasulullah menganjurkannya seperti itu. Tapi kalau kita tidak bisa ya cukup aja kita mencuci hidung kita ya supaya bersih aja ya Bu ya. Kalau ibu-ibu mau coba silakan. Insya Allah lama-lama juga bisa mungkin ya Bu ya. Tapi saya sampai sekarang juga susah banget buat susah banget saya juga. Itu. Padahal itu katanya bagus karena untuk membersihkan karena hidung itu kan bukan nyampe sini doang Bu. Terus nyampe sini kan. THT kan dia kan. Kalau gurah kan ada dari hidung, kalau di gurah kan dari hidung mulut juga. Hidung mulut juga ya. Kan kalau gurah kan sesekali. Kalau istinshaq itu kan kita bahkan 1 hari. Setiap itu kita 3 kali minimal. Minimal itu kita 3 kali istinshaq itu Bu. Gitu. Paham kan ya Bu ya? Masukin istinshaq ya Bu. Istinshaq lah nyebutnya kayak ribet ya. Istinshaq. Jadi dia itu menghirup air dengan lubang hidung melalui rongga hidung sampai ke tenggorokan bagian hidung Bu. Namanya itu kalau di kedokteran nasofaring. Ya, si Yayan kagak ada sih. Nasofaring tuh Bu. Nasofaring tuh Bu ya. Fungsinya untuk mensucikan selaput dan lendir hidung yang tercemar oleh udara dan kotor yang saya bilang tadi. Jadi kan dia numpuk di sini nih. Kalau pakai istinshaq itu atau nasofaring itu dia langsung turun lagi gitu ya Bu. Ya keluar semua tuh bakterinya gitu Bu. Karena kalau cuman nyingsring doang kan dia cuman dari sini doang. Dia nggak nyampe dari atas gitu ya Bu. Gitu sih Bu penjelasannya. Itu kan buat kedokteran juga itu Bu. Bukan hanya dilihat dari ilmu agamanya, tapi dari ilmu kedokteran juga itu bagus gitu ya. Karena waktu saya COVID juga saya disuruh seperti itu sama dokternya. Cuman saya nggak bisa gitu. Baik ibu-ibu, yang selanjutnya yang keempat yaitu lubang telinga. Lubang telinga. Padahal telinga itu tersembunyi ya Bu ya. Jauh tersembunyi di dalam, apalagi kita pakai jilbab orang kelihatan gitu ya. Tapi ternyata bukan sekedar sembunyi di telinga saja, namun ternyata ketika seorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, maka berarti telinganya itu telah dikencingi oleh jin. Nauzubillahi min dzalik. Tubuh dikencingin oleh jin Bu, gara-gara manusia itu tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Tubuh
kembali lagi ya Bu ya, kalau kita nggak mau kuping kita dikencingin oleh jin, kita rajin-rajin sholat malam gitu. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah bahwa di sisi Nabi ada seseorang seseorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu Rasulullah bersabda, setan telah kencing di telinganya, itu kata Nabi. Mungkin wallahualam ya Bu ya, Nabi pada saat itu mungkin karena kesel sama temennya, tidur udah dekat dirinya, tapi saya melakukan sholat, dia kagak bangun, maksudnya mungkin seperti itu, gitu kali ya Bu ya. Jadi Nabi langsung meriwayatkan menyabdakan setan telah kencing di telinganya, jadi seperti itu, gitu ya Bu ya. Makanya ustaz-ustaz, para ustazah kan selalu ngajarin kita kalau malam bukan cuma kencing doang, tapi lakukanlah sholat 2 rakaat minimal, paling sedikit ya Bu ya, paling sedikit. Kalau kuat 4 atau 6 lebih bagus, gitu ya Bu ya. Itu lubang telinga. Lalu yang kelima, yang kelima itu adalah urat darah. Nah, urat darah yang belah mana nih urat darahnya? Ya, pori-pori. Sebagaimana telah disebutkan bahwa jin atau setan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia. Kemudian dari aliran darah itu jin berusaha memperdaya manusia. Mungkin itu Bu, aliran darah berusaha memperdaya, dijelaskan. Hal ini dijelaskan oleh Sofia binti Huyai bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah di dalam tubuhnya. Kita nggak usah mikirin lah masuk dari mana itu setan, nggak usah mikirin begitunya. Yang pasti kan memang kita itu sehari-hari kan memang diikutin oleh setan yang baik dan juga setan yang buruk, setan yang mengajak kebaikan dan juga setan yang menyuruh kepada keburukan, kan gitu ya Bu ya. Kita nggak usah mikirin setan itu masuknya ke mana, nah itu buktinya dia bisa nongol di dalam hidung, kan gitu ya Bu ya. Nah jadi dia ngumpet nginep ya Bu ya, dia bermalam bukan nginep di pila doang, di hidung, coba Bu bayangkan ya Bu ya. Jadi kita jangan mikirin itu setan masuknya dari mana, yang jelas setan itu juga bisa masuk ke dalam peredaran darah kita, gitu Bu, yang bisa memperdayai kita, Buktinya kita lagi rajin banget sholat sunnah misalnya Ibu ya, atau sholat malam nih 3 hari betul-betul ini lagi rajin banget, pokoknya lagi enak deh tuh dirasanya badan, bangun sholat lagi enak. Lah kan ada baik gangguan ngeres kan begitu ya Bu ya, setan kan begitu Bu. Jadi itu maksudnya bukannya setan ujuk-ujuk jangan sholat, bukannya begitu kan, bisa menyerupai apa saja. Itu yang dia bisa masuk ke dalam aliran darah kita tuh, dia memperdayai kita supaya kita itu jadinya nggak rajin lagi, jadi males, itu Bu maksudnya ya Bu ya. Itu yang ke-6. Lalu yang ke-7, yang ke-6, iya. Itu yang ke-5 tadi ya. Yang ke-6 lubang pusat. Nah, itu padahal di dalam juga ditutupin juga ya, tetap deh. Lubang pusat. Ada apa di lubang pusat? Lubang pusat itu merupakan tempat yang kotor karena tidak banyak orang yang membersihkannya, jarang orang bersih. Emang coba. Coba Bu, dikudak-kudak. Ada yang mulus, ada yang perih, ledes, lecet. Karena habis dibersihin bermerah-merah, ujung-ujungnya besok
Daki ya Bu ya, daki. Karena pusat kita kagak bodong ya. Bodong aja kan suka ada di selip-selipan ya kan. Iya. Nah, padahal kan kita udah tahu jin itu setan itu sangat menyenangi tempat-tempat yang kotor, ya kan Ibu ya? Berarti kan di situ tuh mau kita jalan bersihin, berarti kan jin mulu tuh Bu. Oh udah, mulai sekarang kita bersihin dan bentar ke nyampe rumah. Keluar lu jin, itu ya Bu ya? Iya pakai baby oil mungkin ya kali ya. Pakai baby oil atau pakai minyak sedikit kali ya Bu ya. Nih Bu, pernah ada cerita Ibu ya? Pernah ada cerita orang di Ruqyah diketahui bahwa jin itu bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar. Tuh. Ada tuh, ada cerita orang Ruqyah ya Bu ya. Ustaz Ruqyah, nah itu jin itu banyak bersembunyi di situ di lubang pusar. Kadang-kadang di belakang telinga juga ya Bu ya. Di belakang telinga kan kita kalau gini nih kadang-kadang suka banyak kotoran juga Bu. Daki juga. Kalau sehari dua hari dibersihkan bau. Iya itu kan makanya itu tempatnya jin dan setan. Makanya pernah ada cerita Ruqyah Ustaz Ruqyah. Nah itu jinnya itu banyak berkumpulnya di situ di pusar gitu ya Bu ya. Makanya udah kita bersihin aja, kita ruqyah diri kita sendiri, kita bersihin yang sekira-kiranya lubang tadi supaya bersih. Bagaimana caranya gitu ya Bu ya. Itu terus yang terakhir ini sudah pasti lubang kemaluan ya Bu ya. Karena setan dan jin itu akan menambah rasa nikmat saat seseorang itu sedang begitu. Makanya kan kita kalau lagi begitu kan suruh apa Ibu? Suruh baca doa. Ya setan kagak ngikut. Karena itu kan tempatnya ini kita ngomong fair-fairan aja tuh, kita perempuan ya. Itu kan tempatnya bau ya Bu. Bau kan ya Bu? Biar kata baunya khas. Baunya khas gitu ya Bu ya. Kalau kata laki saya ya. Berarti dia tahu diri. Maksudnya kan kita kadang-kadang juga suka kecium Bu. Kalau misalkan jarang dibersihkan ya Bu ya. Kalau lagi haid juga kan ya Bu ya, sama kita. Biar dibersihin juga tetap. Karena itu memang karena kan lembab ketutup. Lah iya itu kan masih di jembreng kan kagak, kita memang ditutupin, makanya jadinya lembab gitu Bu. Makanya pokoknya kalau lagi begituan, karena tadi jin itu kan sukanya tempatnya yang kotor, yang bau. Nah jin makin nikmat tuh kalau nggak kita bersihin. Makanya kita mau begitu bersihin, mau begitu baca doa, habis begitu bersihin lagi, wudhu lagi, gitu. Terus mandi kalau kedinginan, kalau nggak dingin, kalau kedinginan wudhu aja dulu, mandinya besok pagi tapi sebelum subuh, jangan udah subuhnya siangan, belum mandi gitu ya Bu ya. Insya Allah ibu-ibu mah kalau yang kayak begituan babaknya udah hatam, gitu ya. Udah hatam, perawan kok kagak tahu ya, maaf ya perawan. Yang pakai baju kuning perawan. Iya Bu ya, makanya kan, makanya Bu, kita itu kan ngapain lagi sih Bu di dunia ini kalau bukan menjalankan perintah yang Allah perintahkan, mengikuti juga perbuatan-perbuatan Nabi ya Bu ya, perkataan-perkataan Nabi, sunnah-sunnahnya Rasulullah itu ya Bu ya, harus kita ikuti. Salah satunya supaya mungkin kemaluan kita enggak dihinggapi gitu, ditempatin sama si jin. Kita harus sering-sering mencukur. Aku nggak pernah mencukur. Bulu-bulu yang ada di situ. Ini
nyuruh bapaknya, apa nyukur derek, apa nyabutin derek satu-satu. Bukan hanya bulu-bulu yang ada di situ, tapi bulu-bulu juga yang ada di ketek. Terus kumis di lubang hidung. Kumis mungkin kalau sebahagian laki-laki karena apa namanya mungkin itu jati diri ya Bu ya. Tahu nggak jati diri? Mungkin kegantengan dia itu adanya di kumis. Kegantengan dia adanya di kumis. Berarti ya udah nggak apa-apa, silakan tumbuhkan kumis. Bapak saya yang bukan apa ada kumisnya. Tapi rajin dibersihkan itu aja Bu. Kan jenggot ya Bu ya. Jenggot aja kan itu sunnahnya Rasulullah. Nggak apa-apa, tapi rajin dibersihkan itu maksudnya. Cuman mungkin kalau kita perempuan mah karena itu tadi yang saya bilang tadi ya Bu ya, kita itu kan tempatnya bertemu si roket. Jelasinnya bagaimana ini jadinya ya? Jelasinnya bagaimana? Ngejelasin si roket begitu ya Bu ya. Makanya harus sering-sering dicukur ya Bu ya. Botak. Ibu kalau lahiran sesar kan dicukur. Operasi usus buntu karena masang kateter ya, masang kateter juga sama. Itu juga sama supaya gampang masukin alatnya gitu Bu, supaya nggak lebar, utannya nggak lebar. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan Allah. Udah tadi lobat kemaluan saya. Mana aja tadi? Iya. Kemana aja? Jadi yang pertama tadi lobang. Oh dia pikir bulu-bulu kali bulu-bulu. Yang kedua lobang. Bentar lagi. Ini lobang di bawah kuku, di bawah kuku manusia. Yang ketiga lobang hidung. Yang keempat lobang telinga. Yang kelima urat darah atau peredaran darah. Yang keenam lobang pusat. Yang ketujuh lobang. Makanya mudah-mudahan ya Bu ya, ilmu atau materi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Intinya segala apapun itu untuk kebaikan harus kita ikuti sebisa kita, semampu kita. Kalau dirasa-rasa nyukur begituan gatal, kan gatal kan kalau habis cukur gituan. Gatal bagaimana kita caranya supaya itu si jin sama si itu kagak betah dia ada di situ. Gitu ya Bu ya. Cukup dimengerti ya Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar itu datang dari Allah dan yang salah tentunya datang dari diri saya pribadi. Mari sama-sama. Pak Haji udah. Ya oke baik. Mari sama-sama Bu kita tutup dengan pembacaan doa ya Bu ya.